Selamat datang di channel Manhwa Madness dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Cuaca hari itu cerah, suasana di desa juga terlihat damai. Suara ketukan palu terdengar jelas, seorang pria tersenyum puas atas hasil pekerjaannya. Ia berdiri di depan sebuah restoran yang cukup besar. Akhirnya, aku punya restoranku sendiri, batin pria bernama Ellison ini sambil menangis. Ellison merupakan penyihir agung tingkat 9. Adegan kembali ke 15 tahun yang lalu. Ellison baru pulang dari sekolah menuju ke rumah seperti biasanya. Ia bersekolah di sekolah menengah khusus kuliner. Ellison memang bercita-cita ingin menjadi seorang koki. Bermimpi menjadi koki terkenal setelah lulus dan membuka restoran kecil ketika sudah tua. Namun impiannya hancur karena ia tertabrak sebuah truk besar saat akan pulang sekolah. Saat ia terbangun dan membuka mata, Ellison melihat pemandangan dari dunia yang tidak ia ketahui. Ia bangun dan bertanya-tanya kini ia berada di mana. Di sekitarnya terlihat kobaran api yang membakar rumah-rumah. Saat Ellison melihat dengan lebih jelas lagi, ia kaget bukan main saat di depannya ada naga merah yang sangat besar. Para kesatria dan penyihir maju untuk melawan sang naga merah. Ellison akhirnya sadar jika ia dikirim ke dunia lain dengan kondisi yang sedang kacau. Seseorang menepuk pundaknya, pria itu meminta Ellison untuk menguatkan diri. Kalau kau tertinggal dalam evakuasi, kau akan mati di jalan. Ucap pria asing itu. Ellison yang masih bingung akhirnya hanya bisa mengikuti pria yang hendak mengungsi bersama warga lain. Ellison bertanya pada pria asing itu di mana ia berada. Apakah orang luar? Pakaianmu cukup unik, ucap pria asing itu. Pria itu pun mengatakan jika tempat ini adalah kota Grake yang terletak di pinggir Kekaisaran Luverne. Ia tak menyangka jika kejadian ini juga akan menimpa area pelosok. Ellison berpikir jika situasinya tidak masuk akal. Dunia tempat ia dipanggil memiliki monster, sihir dan kekaisaran yang sedang berperang melawan naga. Walaupun membingungkan ia berusaha menerima situasinya dan berpikir positif. Ia hampir mati tertabrak truk, tapi ia beruntung mendapatkan kesempatan kedua. Ellison berpikir tidak mungkin dunia ini begitu buruk. Di dunia ini ia tidak perlu mengikuti ujian masuk akademi dan masuk militer setelah lulus. Militer? Itu benar, kalau aku di sini, itu berarti aku tidak harus mengikuti wajib militer, kan? Batin Ellison senang. Seorang kesatria yang menunggang kuda datang dan berteriak hingga membuat para pengungsi memperhatikannya. Kesatria itu mengatakan dengan suara lantang jika titah dari Yang Mulia sudah sampai. Karena nasib kekaisaran sedang dipertaruhkan dan tentara bayaran melarikan diri. Para kesatria pun berjatuhan jadi sudah tidak ada tempat untuk melarikan diri dari naga itu. Mereka harus berjuang sendiri demi negara. Para pria yang mendengarnya terlihat bersemangat mendengarnya, tapi tidak dengan Ellison. Mari kita bertarung. Atas nama kesatria. Demi Luverne. Teriak kesatria itu dengan suara lantang yang tentunya disambut dengan penuh semangat oleh para warga. Reaksi Ellison terlihat sangat shock, semua terjadi begitu cepat ditambah kekuatan militer yang ditawarkan tentara bayaran tidak cukup kuat, maka dari itu sistem pendaftaran militer dijalankan. Mengesampingkan status, semua laki-laki berusia 17-45 tahun didaftarkan menjadi kesatria Templar, jadi Ellison berakhir menjadi anggota militer juga. Sirnalah semua kesenangannya yang berpikir di dunia ini tidak ada wajib militer. Seorang pria berkepala pelontos bertanya pada Ellison, apakah ia mempunyai kerabat seorang kesatria atau petinggi kelas atas dari kesatria Templar. Ellison yang masih bingung dan shock tidak bisa menjawabnya. Selesai pendaftaran, kini Ellison berada di barak yang tentunya berisi para pria yang baru saja mendaftar. Saat pelatihan militer, seorang kesatria meminta semua kadet berteriak selama 5 detik, demi Yang Mulia Kaisar. Para kadet berteriak dengan semangat kecuali Ellison. Ia berteriak sambil menangis dan berpikir jika sebaiknya ia tertabrak truk saja. Saat sedang latihan tiba-tiba ia dipanggil. Seorang kesatria mengatakan jika potensi sihirnya cukup tinggi. Ketika pelatihannya di pusat latihan selesai, ia akan ditugaskan ke pasukan sihir. Ellison hanya mengangguk mengerti. Saat waktunya makan, mereka diberikan makanan yang tidak terlihat menggugah selera. Ellison duduk sambil berpikir posisi penyihir agung masih lebih baik daripada menggunakan pedang untuk bertarung dari jarak dekat. Ia memakan makanan itu dan tubuhnya langsung gemetar karena makanannya tidak enak. Menurut Ellison rasanya seperti makan kentang rebus dengan karton.
Reaksi kadet lain berbanding terbalik dari Ellison. Mereka berpikir jika makanan di sana lumayan enak. Mendengar itu Ellison kaget dan berpikir apakah indera perasa mereka sudah mati. Tiba-tiba ia berpikir sesuatu, kalau ia membuka restoran di dunia ini, mungkin akan sukses besar. Dengan semangat baru, ia berpikir masih bisa mencapai impiannya di dunia ini. Ellison bekerja keras di militer dan berpikir jika ia akan keluar dalam 2 tahun. Jadi ia akan berusaha bertahan. Tapi perlahan Ellison tahu kalau masa baktinya tidaklah 2 atau 3 tahun, melainkan sampai 15 tahun. Adegan kembali ke masa kini di desa Grake. Seorang wanita melihat restoran Ellison dan cukup bingung karena ada toko di tempat seperti ini. Wanita itu melangkah mendekat dan hendak bertanya tapi langsung kaget melihat Ellison yang tengah menangis hingga wajah memerah. Wanita itu berpikir jika pria di sampingnya menangis seakan-akan melewati masa-masa yang sulit. Wanita itu bertanya apakah Ellison baik-baik saja. Ah, iya. Aku baik-baik saja. Aku hanya senang karena berhasil membuka restoranku sendiri, jawab Ellison sambil menyeka air matanya. Wanita di sebelahnya kaget saat mengetahui kalau ia merupakan pemilik restoran. Wanita itu pun memperkenalkan diri sebagai Rain. Rain menebak jika Ellison belum lama pindah karena ini kali pertamanya bertemu dengan pria itu. Ellison pun membenarkan dan mengatakan jika ia bersama temannya dari militer. Dengan wajah ceria, Rain bertanya bukankah Ellison membutuhkan tempat untuk mendapatkan daging. Pria itu pun membenarkannya dan mengatakan jika ia baru mau mencari toko daging di kota. Rain mengatakan jika suaminya menjalankan bisnis toko daging dan memberitahukan alamatnya. Ellison yang mendengarnya langsung mengucapkan terima kasih dan memastikan akan ke sana. Rain tiba-tiba mengatakan kalau kepribadian suaminya cukup keras, jadi Ellison bisa mengatakan jika Rain yang menyuruhnya datang. Baiklah, akan kulakukan itu. Ucap Ellison sambil tersenyum. Ia berpikir bisa sekeras apa suaminya kalau istrinya saja sebaik ini. Toh ia sudah bertemu dengan banyak orang di militer selama 15 tahun. Saat berada di toko daging, Ellison bertemu dengan pria dengan wajah yang menakutkan. Nyali Ellison pun ciut karenanya, tapi ia berusaha mengatakan kalau ia ingin membeli daging untuk restorannya. Pria itu dengan tegas mengatakan tidak dijual. Ia sudah bertemu dengan banyak orang seperti Ellison. Menurutnya, pemilik restoran hanya datang membeli daging murah, lalu menjualnya lebih mahal sebelum dagingnya rusak. Kalian menipuku selama 3 tahun untuk menjalankan bisnis kalian. Ucap pria itu dengan berteriak. Tapi Ellison tidak merasa melakukan itu dan hanya menggaruk-garuk kepalanya. Pria itu terus mengoceh hingga akhirnya sang istri datang dengan memukulnya. Rain marah dan mengatakan ia datang karena khawatir dan situasinya seperti yang ia duga. Suaminya itu mengeluh kesakitan tapi tidak bisa melawan. Rain meminta maaf pada Ellison atas perilaku suaminya. Ketika dia sudah kesal, itu akan berlangsung sangat lama. Kamu mencari daging beren, kan? Ucap Rain dengan menghela nafas. Suami Rain masih tidak terima dan berdebat dengannya. Tapi Rain melawan dan bertanya kenapa melampiaskannya pada Ellison. Ellison yang berada di tengah-tengah pertengkaran suami istri, merasa ingin pulang saja. Diam! Cepat bawakan dagingnya! Teriak Rain yang kesal pada suaminya. Pria itu pun menurut dan pergi ke dalam untuk mengambil dagingnya. Rain kembali meminta maaf dan menjelaskan jika dulu sang suami pernah membantu restoran milik temannya tapi pada akhirnya dikhianati. Tak lama suami Rain datang dengan membawa daging dan menantang Ellison agar menunjukkan kemampuan memasaknya. Ellison langsung membuka bungkusan daging itu dan tahu kalau itu bukan daging yang ia mau. Pria itu tertawa terbahak-bahak tanpa sadar kalau istrinya, Rain, sudah sangat marah. Pria itu mengatakan mulai hari ini, ia akan menyediakan daging untuk restoran yang menerima pengakuannya. Buatlah masakan yang enak menggunakan daging itu, ucap pria itu tanpa sadar kalau istrinya akan memukulnya lagi. Ellison tidak akan mendapatkan daging bahkan lemak sedikit pun jika tidak bisa memuaskan suami Rain. Ellison menatap ke bawah melihat suami Rain yang bernama Tuan Knoll pingsan akibat pukulan istrinya, Rain. Ellison merasa Rain terlalu keras tapi wanita itu berkata tidak apa-apa dan memintanya mengabaikan apa yang baru saja suaminya katakan. Rain sendiri tidak mengerti kenapa suaminya bisa begitu kejam. Ellison meyakinkan Rain jika ia akan membuatkan makanan untuk mereka berdua dan meminta keduanya datang ke restoran malam ini. Wajah Rain kaget setelah mendengar ucapan Ellison.
Rain yang merasa tidak enak menawarkan menggantinya dengan daging beren, tapi Ellison menolaknya dan merasa daging itu cukup untuk membuat masakan yang lezat. Tapi, itu adalah lemak perut ubah, ucap Rain khawatir. Di dunia ini, ternak dan hewan dipanggil dengan nama yang sama sekali berbeda dari tempat Ellison berada. Misalnya sapi disebut uka, ayam disebut palenkiu. Serigala disebut beren. Dan untuk bebong disebut ubah. Sesampainya di restoran, Ellison langsung bersiap untuk memasak dengan lemak perut. Ellison memperhatikan lemak perut itu dan merasa itu daging terbaik dan pasti itu kebanggaan Tuan Knoll. Di dunia ini, palenkiu berbeda dari ayam, di sini palenkiu merupakan bahan makanan yang sangat mahal dan yang termudah adalah daging ubah, yaitu bebong dan diantaranya, bagian lemak perutlah yang paling murah. Ia membuka jubahnya dan bergumam, ia tidak mengerti mengapa bagian ini tidak populer di kalangan orang. Ellison berpikir dengan kualitas baik seperti ini ia akan membuat samgyeopsal panggang. Ia pun mulai memasak. Di sisi lain Rain dan Knoll dalam perjalanan menuju restoran Ellison. Rain masih mengomeli suaminya atas perbuatannya tadi. Menurutnya prinsip Knoll itu sombong, padahal suaminya orang yang jujur dan baik, tapi tidak bisa baik pada orang yang baru saja pindah. Knoll berusaha berbicara dan mengatakan jika istrinya saja baru bertemu hari ini, jadi bagaimana Rain tahu kalau Ellison orang baik. Mendengar itu tentunya Rain mengomel lebih kencang hingga Knoll terdiam. Ia tahu kalau memeriksa kemampuan memasak hanyalah alasan suaminya saja. Ia pun mendengus kesal. Kamu ingin mengetahui seberapa besar tanggung jawab El, kan? Tebak Rain pada suaminya. Knoll terdiam sesaat tapi tetap mengoceh dan berdalih jika ia hanya pemilih tentang makanan. Adegan kembali ke beberapa tahun yang lalu di mana Ellison sudah menjadi penyihir agung. Saat itu ada monster yang menyerang, para kesatria berguguran karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Salah satu kesatria meminta yang lain mundur karena monster terlalu banyak. Salah satu kesatria berteriak minta tolong karena kakinya terjepit. Monster pun menghampirinya hendak menyerang tapi Ellison langsung membantu dengan sihir Sermal Blade. Serangan sihir itu membuat tubuh para monster jadi hancur berkeping-keping. Para kesatria kaget dengan kedatangan Ellison. Mereka bersorak gembira karena kedatangan Ellison. Beberapa dari mereka memanggilnya dengan sebutan Lord Ellison dan ada juga yang memanggilnya Sang Penyihir Agung. Kembali ke masa kini. Ellison mengeluarkan sihir Sermal Blade dan mengiris daging itu. Irisan itu akan membuat bumbu lebih meresap. Selain itu, saat memanggang, kelembaban permukaan daging akan cepat menguap dan membuat teksturnya lebih renyah. Ia membersihkan tangannya setelah merasa persiapan untuk daging cukup. Suara bel terdengar, tanda ada yang datang ke restoran. Rain menyapa dengan ramah, Ellison pun langsung menyambutnya dan meminta mereka untuk duduk di tempat yang nyaman. Rain memuji restorannya yang bersih dan bagus, tapi, Knoll tentunya berkata sebaliknya. Mendengar keluhan suaminya, Rain meminta Knoll jangan mengeluh terus dan tunggu makanannya dengan tenang. Wajah Rain tersenyum tapi menunjukkan wajan membuat suaminya terdiam. Di dapur, Ellison memasukkan sedikit minyak setelah menggorengan panas. Lemak perut ubah sudah berminyak, jadi cukup sedikit saja minyak yang dituangkan. Saat menaruh daging, mulai dari bagian kulit, jika bagian dalam sudah matang, kulitnya akan mengering dan sulit dipanggang secara merata. Ellison memasaknya dengan teliti, membalik dagingnya, mengatur intensitas api dan menambahkan sedikit garam. Setelah matang ia memotong menjadi ukuran yang mudah dimakan. Selanjutnya, ia menyiapkan salad untuk dimakan bersama daging ubah. Karena ia merasa orang-orang di dunia ini tidak terbiasa memakan sayuran segar, maka ia akan menggunakan dressing asam di salad. Salad ini disajikan bersama daging untuk mengurangi rasa enek. Akhirnya salad dan samgyeopsal siap. Ellison pun menyajikannya di atas meja. Rain yang pertama mencicipinya. Ia kaget dengan rasanya yang sangat lezat dan bertanya apakah ini benar-benar lemak perut. Ellison tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia menjelaskan jika kulitnya renyah tapi bagian dalamnya masih berair. Salad dengan aroma segar juga membersihkan rasa minyak dengan baik. Rain tidak pernah membayangkan kombinasi seperti ini. Ia mengatakan ini akan lebih dari sekedar menyukainya dan merasa harus menyediakan daging untuk Ellison agar bisa makan masakan ini lagi. Ellison beralih ke Tuan Knoll dan bertanya bagaimana menurut pria itu. Tapi, piringnya sudah kosong dalam sekejap. Tangannya menggebrak meja membuat Ellison ketakutan.
Knoll berteriak tak jelas hingga Rein memukul kepala pria itu. Jika kamu ingin lebih, katakan saja dengan jujur. Ucap Rein kesal dengan kelakuan suaminya. Knoll hanya bisa berteriak kesakitan sambil mengusap-usap kepalanya. Knoll berdehem pelan lalu mengakui masakan ubah Ellison merupakan yang terbaik yang pernah ia makan. Kontrak mereka pun disetujui dan Knoll akan menyediakan daging apa saja yang diminta dan tentunya daging terbaik. Ellison tersenyum berterima kasih, sementara istrinya menghela nafas sambil tersenyum melihat kelakuan suaminya. Keduanya pun berjabat tangan dan Knoll langsung meminta daging lebih banyak. Sudah 1 minggu semenjak Ellison membuka restoran. Ia mulai bisa beradaptasi dengan lancar. Sore itu ada pengunjung yang datang dan memesan menu sampai 2 kali. Setiap kali pengunjung datang pun, piring pasti kosong, tanpa sisa. Pengunjung berkata kalau ia kenyang sekali dan daging di restorannya sangat enak. Mendengar pujian itu Ellison sangat berterima kasih. Sambil membersihkan tangannya, Ellison berpikir apakah ia harus mulai beres-beres restoran sekarang, mengingat hari sudah sore. Matanya tertuju pada rak bumbu dan rempah-rempah yang terlihat habis. Menurut Ellison semua orang seharusnya tahu seberapa penting bumbu dan rempah untuk memasak. Namun, di dunia ini, baik bumbu maupun rempah-rempah langka dan mahal, jadi mereka tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Terlebih lagi, kualitas dan variasi produk tidak sebanding dengan produk di dunia modern. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini, Ellison menggunakan summoning magic, yang mana memanggil objek dari dunia modern. Summoning magic ini sebenarnya tidak sengaja dibuat oleh Ellison saat ia meneliti cara untuk kembali ke dunia asalnya. Ini bukan mantra sempurna dan masih ada batasan pada ukuran dan berat benda, tapi tetap saja ini sangat membantu. Ellison mengeluarkan koin emas dari kantongnya. Lalu, ia meletakkannya di atas meja yang sudah dilengkapi dengan mantra summoning magic. Ia berniat untuk menstok ulang bumbu dan rempah yang berasal dari dunianya. Ellison mulai membaca mantra dan tak lama keluar cahaya biru di sekelilingnya. Sedetik kemudian bahan-bahan yang diperlukan dari dunia Ellison keluar. Ellison menghela nafas berat dan menghapus keringat menggunakan tangan. Ia merasa puas dengan bahan-bahan yang datang. Ia pun mulai memindahkannya ke dalam botol. Tiba-tiba Ellison berjongkok karena merasa sangat lelah. Ia mengerjakan semua sendirian dan belum terbiasa dengan mantra ini. Walaupun ia bergelar penyihir agung, tapi ia hanya bisa melakukan summoning sehari sekali. Ellison membuka kulkas karena merasa ini waktu yang tepat untuk istirahat sambil minum bir yang ia punya dari summoning terakhir kali. Ia terkejut karena semua bir tidak ada. Ellison sadar siapa pelakunya dan berteriak memanggil nama, Rurin. Gadis bernama Rurin itu masih tertidur dengan kaleng bir yang berserakan di atas ranjangnya. Ellison memukul kepala Rurin karena kesal. Rurin protes karena merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Ellison menunjukkan kaleng bir kosong yang diambil Rurin dari kulkas, meminum semua tanpa bertanya padanya. Setidaknya bersihkan setelah minum. Ucap Ellison kesal. Rurin beralasan karena Ellison tidak menyisakan satupun makanan lezat untuknya terakhir kali. Saat Rein dan Knoll datang untuk memakai daging ubah. Selain itu Rurin merasa dirinya adalah naga hitam, jadi bersih-bersih adalah sesuatu yang dilakukan makhluk rendahan. Ellison yang mendengarnya semakin kesal dan pada akhirnya ia memukul kepala Rurin dengan cukup keras. Lalu, menyuruh Rurin untuk mengupas bawang bombay. Gadis itu menangis kesakitan dan bergumam kalau ia adalah naga hitam. Ellison menatap Rurin. Gadis itu memang seekor naga hitam yang kini berubah bentuk jadi manusia. Ellison bertemu Rurin setelah ia menjadi yatim piatu, kehilangan ibu dan rumahnya selama Dragon War. Ellison tidak bisa meninggalkan Rurin begitu saja, jadi ia memutuskan untuk menolongnya dan mereka tinggal bersama sejak saat itu. Meskipun Rurin sudah hidup ratusan tahun, tapi masih tergolong muda untuk seekor naga. Mungkin itu sebabnya Rurin belum dewasa. Ellison menjanjikan hamburger steak untuk makan malam jika Rurin selesai mengupas bawang. Jadi ia meminta Rurin untuk berhenti mengeluh. Mendengar itu, mata Rurin pun berbinar penuh semangat. Tak lama terdengar suara bel, Ellison menatap ke arah pintu masuk restoran. Masuklah Knoll dengan wajah sedih. Pria itu meminta dibawakan alkohol dan beberapa camilan. Ellison membuka kulkas dan melihat tidak ada bir karena Rurin sudah meminum semuanya, jadi Ellison hanya bisa memberikan Knoll soju. Ia hanya perlu mengganti botolnya saja agar Knoll tidak curiga. Makananmu siap, ucap Ellison sambil menyajikan daging ubah dan sebotol soju.
Knoll kaget karena minuman yang disajikan bukan bir seperti biasa dan merasa itu hanya air putih saja. Ellison dengan senyum ramah menjelaskan jika itu bukan air. Kalau Knoll penasaran silahkan dicoba. Sambil menuangkan minuman itu ke dalam gelas, Ellison mengatakan kalau itu disebut soju. Baunya sedikit aneh, ucap Knoll sebelum meminumnya. Knoll pun mencoba meminumnya lalu makan daging ubah. Ia terdiam sesaat lalu berkata jika ini tidaklah buruk. Mendengar itu Ellison tersenyum lega. Ia menjelaskan kalau awalnya memang terasa pahit, tapi rasa manis di akhir selaras dengan dagingnya. Makanan pendamping berubah jadi sesuatu yang luar biasa dengan ditambah soju. Itu punya daya tarik berbeda dari salad. Aku sudah mengetahuinya, tapi masakanmu benar-benar luar biasa, ucap Knoll dengan wajah murung tidak seperti biasa. Tak lama ia meminta Ellison untuk membawakan sebotol soju lagi. Ellison pun berbalik untuk pergi ke dapur. Ia merasa jika Knoll berbeda hari ini dan penasaran apakah terjadi sesuatu dengan pria itu. Hari itu Knoll menghabiskan banyak sekali botol soju. Ia menggebrak meja dan meminta satu botol lagi. Ellison menolaknya karena Knoll sudah minum terlalu banyak. Ia mengingatkan jika minuman ini punya persentase alkohol yang tinggi. Knoll tidak mau mendengar dan tetap meminta dibawakan botol lain. Ia mengatakan jika ia harus mabuk hari ini. Mendengar itu Ellison mengerutkan keningnya, bingung. Ia pun bertanya apa maksud Knoll dan apa yang telah terjadi. Knoll terdiam dan wajahnya murung. Seolah memikirkan apakah ia harus mengatakannya pada Ellison atau tidak. Tak lama ia mengatakan jika ia merasa Rain berselingkuh darinya. Ellison yang mendengarnya sangat kaget. Knoll menceritakan awal kecurigaannya, Rain yang bilang akan keluar sebentar, tapi ini sudah terjadi berulang kali. Setiap bulan di waktu tertentu, Rain berdandan dengan cantik. Hal ini berlanjut selama beberapa bulan, jadi suatu hari Knoll memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Knoll berusaha menahan amarahnya tapi pada akhirnya ia meledak. Ia memukul meja dan mengatakan jika melihat Rain bertemu rekan Knoll dari masa tentara bayaran. Hari ini, dia pergi lagi, meskipun ini bukan waktu yang biasa dalam sebulan, ucap Knoll kesal dan juga sedih. Ellison tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia meminta Knoll untuk tenang dulu karena menurutnya mabuk-mabukan tidak akan menyelesaikan masalah. Knoll berteriak dan mengatakan jika ia tidak akan mampu menghadapi kenyataan dengan sadar dan ia merasa ini lucu karena setelah ia tahu Rain selingkuh. Ia masih mencintai wanita itu dan tidak bisa hidup tanpanya. Knoll tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia frustasi dengan semua yang terjadi. Ellison terdiam sesaat, lalu tak lama ia meminta Knoll menyerahkan kasus ini padanya. Ia memang belum lama mengenal Rain, tapi ia pikir wanita itu bukan orang yang akan melakukan sesuatu seperti itu. Ellison meminta Knoll untuk menunggu di restoran sementara ia akan menyelidiki Rain. Di sisi lain, Rurin mengupas bawang sambil menangis dan terus memaki Ellison dengan sebutan bodoh. Ellison memakai jubahnya dan meminta Rurin berhenti mengupas bawang dan ikut dengannya karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ellison langsung memberi pilihan ikut dengannya atau terus mengupas bawang. Mendengar itu, Rurin langsung berdiri dari tempatnya duduk. Di pusat kota, ada sebuah restoran yang cukup ramai dan mewah. Restoran yang kini tengah dilihat oleh Ellison dan Rurin dari atas rumah seseorang. Rurin sendiri terlihat senang melihat restoran itu, berbeda dengan Ellison yang sedih karena berbeda jauh dengan restorannya. Ellison kembali fokus dan mencari Rain berdasarkan petunjuk Knoll. Ia mencari-cari di daerah sekitar. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Ellison menemukan Rain yang kini berada di sebuah restoran bersama seorang pria. Ia menebak-nebak, apakah pria itu rekan tentara bayaran yang dibicarakan Knoll atau bukan. Ellison memanggil Rurin dan menunjuk ke arah Rain. Ia meminta gadis itu untuk mendengarkan percakapan mereka berdua. Rurin memanfaatkan kesempatan dengan bernegosiasi dengan Ellison agar pria itu memberinya steak hamburger daripada menyuruhnya mengupas bawang atau yang lain. Aku akan memberimu 2 porsi, ucap Ellison menyetujuinya. Rurin pun mulai menggunakan kekuatannya untuk mendengarkan percakapan itu. Ia pun mengulang ucapan mereka berdua agar Ellison tahu. Dalam percakapan itu, Rain meminta pria bernama Men itu untuk memberitahu suaminya. Menurut wanita itu, ini sudah saatnya. Rain melanjutkan, ia merasa jika suaminya sudah mulai curiga dengan hubungan mereka. Knoll sedih karena Men tidak mengunjungi toko dagingnya lagi. Men terdiam sambil memikirkan semua perkataan Rain.
Moon pun mengatakan jika Rain tahu kepribadian Knoll. Jika pria itu tahu kalau ia membantunya, dia akan menghindari Men. Ellison kaget mendengar semua itu, sampai ia memastikan lagi pada Rurin, tapi gadis itu yakin kalau ia tidak salah dengar. Ellison pun berpikir jika dilihat dari manapun, ini bukan seperti perselingkuhan. Ia memutuskan untuk tidak perlu mendengarkannya lebih jauh, lalu ia turun ke bawah. Rurin yang kaget bertanya bagaimana dengan nasib dirinya. Ellison pun menyuruhnya pulang dan menunggu di rumah saja. "Permisi, bolehkah aku duduk bersama?" tanya Ellison sambil menghampiri Rain dan Men. Keduanya kaget dengan kedatangan Ellison yang tiba-tiba. Sementara di restoran, Knoll mabuk dan memanggil nama Rain. Tak lama bel terdengar, Knoll menatap pintu dan wajahnya berubah dan meneriakkan nama Rain dan Men dengan kencang. Tanda ia sangat marah dengan apa yang dilihatnya. Wajah Rain pun terlihat ketakutan. Men menyapa Knoll dengan wajah sedih. Knoll yang mendengarnya marah bukan main. Ia berdiri dengan tubuhnya yang gemetar menahan amarah. Melihat keduanya bersama membuat Knoll yakin dengan apa yang ia pikirkan jika Rain berselingkuh. Rain berusaha menjelaskan jika ini salah paham dan bukan seperti yang dilihat suaminya. Knoll mengepalkan tangannya dan berkata bisa saja Rain berselingkuh dengan orang lain, tapi kenapa harus Men? Dengan amarah yang sudah memuncak, Knoll melancarkan pukulannya pada Men. Sementara Men hanya diam dan memejamkan matanya, siap menerima pukulan itu. Tapi, tiba-tiba cahaya biru melindungi Men dan Rain. Men membuka mata dan kaget dengan apa yang sudah terjadi. Ini, sihir. Ucap Rain kaget. Ellison masuk dan meminta Men untuk meluruskan kesalahpahaman mereka. Ia pun bertanya kenapa malah membiarkan Knoll memukulnya. Menurut Ellison, masalahnya tidak akan selesai dengan cara itu. Tuan Knoll akan tenang kalau kau memberitahunya tentang dirimu yang meminjamkan uang ketika dia membuka toko daging, ucap Ellison. Mendengar ucapannya tentu membuat Knoll kaget, pria itu pun terdiam. Saat Ellison melewati mereka untuk pergi menuju dapur, Knoll bertanya kembali apa yang tadi dikatakannya. Tanpa menjawab pertanyaan Knoll, ia meminta mereka bertiga membicarakannya sambil duduk. Sementara ia akan menyiapkan makanan. Ellison berpikir akan membuatkan sup untuk menenangkan Knoll yang mabuk seharian dan karena Rain memberinya daging belren, Ellison akan menghidangkan sabu-sabu. Ia menggulungkan lengan bajunya dan mempersiapkan semuanya, mulai dari beberapa saus dengan shoyu untuk dasaran daging dan sup. Ellison pun menyaring ikan teri dan MSG untuk dimasukkan ke dalam panci. Sabu-sabu pun siap dihidangkan. Sambil mengelap tangannya, Ellison berharap kesalahpahaman di antara mereka bertiga bisa segera terselesaikan. Sementara itu di meja, Knoll meminta Rain mengulangi ucapannya, seolah tak percaya jika Men meminjamkan uang untuk toko mereka. Rain menghela nafas panjang dan kembali menjelaskan jika ketika uang Knoll sudah habis gara-gara kena tipu, Men meminjamkan tabungannya sebagai dana untuk toko mereka. Dan karena toko mereka sudah berjalan lancar, ia pergi menemui Men setiap bulan untuk mengembalikan uangnya. Men hanya diam tak bisa mengatakan apa-apa. Knoll menatap Rain tidak percaya karena selama ini istrinya mengatakan jika uangnya berasal dari kastil penguasa yang mengembalikan uang setelah penipunya tertangkap. Jadi kau berbohong, ucap Knoll terlihat kecewa. Men pun berbicara dan bertanya apakah Knoll akan menerima uangnya kalau ia berterus terang. Ia pun meminta maaf karena tidak bisa datang untuk mengucapkan selamat di hari pembukaan toko Knoll. Men pun menjelaskan jika ia tidak punya pilihan karena itu akan terlihat seperti ia membodohi temannya kalau kebenaran terungkap. Knoll yang masih marah bertanya mengenai rencana setelah pensiun sebagai tentara bayaran yang dikatakan pria itu. Ia masih tidak mengerti bagaimana bisa Men memberikan uang padanya sementara pria itu sudah punya rencana. Belum selesai berbicara, Ellison memotong dengan mengatakan makanan sudah siap. Sadar telah melakukan kesalahan, Ellison pun meminta maaf dan beralasan itu karena sayurannya tidak boleh direbus terlalu lama. Knoll menatap Ellison kesal, sementara Men hanya diam. Bukankah akan lebih nyaman kalau bicara sambil makan? Tanya Ellison sambil menyalakan api dari alat sihir yang mirip kompor portabel itu. Men bingung dengan daging yang sangat tipis yang disajikan. Ellison pun menjelaskan jika ia memang memotongnya tipis karena itu daging yang dimasak dengan menyelupkannya ke dalam sup untuk langsung dimakan. Makanan terlihat menggoda, Men mulai mengambil sabu-sabu ke dalam mangkuk, lalu ia mulai mencicipinya. Matanya membelalak kaget dengan rasanya. Men seolah-olah ingat sesuatu setelah memakannya.
Ia memberikan semangkuk pada Knoll, meminta pria itu mencicipinya. Knoll pun menerimanya dan langsung mencobanya tanpa berkata apa-apa. Matanya membelalak, reaksinya sama dengan Men. Apa kau mengingat pertempuran Perun? Tanya Men mengenang masa lalu. Mereka mengenang kejadian saat Knoll tertusuk pedang karena melindungi Men. Mereka kehabisan persediaan makanan dan senjata karena pertempurannya jadi lebih lama dari perkiraan, dan yang bisa dimakan hanya tersisa sup hambar. Akhirnya Men pun menangkap Beren liar. Tapi, ia langsung pingsan di depan Knoll setelah menangkap satu Beren. Sampai-sampai Knoll kaget dan panik. Mereka memasak sup daging yang dimasak menggunakan Beren tangkapan Mel tapi terasa sangat hambar dan dagingnya keras. Men tersenyum mengenang masa lalu mereka berdua. Tubuh Knoll gemetar dan hanya membenarkan semua cerita masa lalu Men. Sambil kembali menuangkan sabu-sabu ke dalam mangkuknya, Men mengatakan alasannya membantu Knoll meskipun ia sudah punya rencana setelah pensiun. Aku tidak punya rencana, ucap Men. Baginya tidak ada rencana yang lebih penting dibanding membantu Knoll. Akhirnya Knoll pun menangis di depan istri dan temannya itu. Ia juga meminta maaf karena sudah salah paham. Ellison yang mendengarnya tersenyum puas karena kesalahpahaman itu akhirnya terselesaikan. Sambil meminum kuah sabu-sabu, Men mengatakan jika masakan ini cukup menenangkan hati. Di sisi lain, Rurin menunjuk Ellison dengan kesal. Gadis itu mengingatkan Ellison jika janji pada naga itu mutlak. Ellison sendiri berdalih jika ini masih sore, ia akan membuatkannya steak hamburger nanti. Rurin kembali mengomel karena ini sudah malam dan bisa-bisanya Ellison memperlakukannya seperti ini padahal ia hanya menuntut pria itu untuk menepati janjinya. Saat Rurin tengah mengomel, tiba-tiba Men menghampiri mereka. Ellison pun menutup mulut Rurin agar tidak berisik. Ia tersenyum ramah pada Men dan berharap pria itu menikmati hidangannya. Men pun memuji hidangan Ellison yang lezat. Tapi, ia datang karena ingin menanyakan sesuatu. Mendengar itu Ellison pun bingung. Men pun mengatakan jika kelompok tentara bayarannya menerima permintaan untuk mengawal orang penting baru-baru ini, jadi ia ingin makan malam untuk merayakannya sebelum berangkat. Ia ingin mengadakan makan malam itu di restoran Ellison. Ellison pun kaget mendengarnya, makan malam bersama untuk kelompok tentara bayaran, yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.